Pilkada Jakarta tidak kalah seru dengan Pilpres. Perebutan suara untuk menduduki Gubernur Jakarta juga lebih menarik dari Pilpres. Perseteruan antara Anies dan Ahok di 2017 kemarin menjadi bukti bahwa panasnya perebutan kursi gubernur sangat menegangkan. Nah, di 2024 ini apakah ada rematch Anies versus Ahok kembali untuk merebut kursi gubernur Jakarta? Tetapi di sisi lain ada pernyataan PKS dan Nasdem tidak akan mengusung Anies atau tanda-tanda PKS dan Nasdem bergabung ke kubu Prabowo. Nah, gimana nasib Anies? Apakah bisa maju menjadi calon gubernur Jakarta atau tidak? Mungkin yang disebut dengan kacang lupa kulit oleh Bang Ruhut itu karena Nasdem itu ada kecenderungan berkoalisi dengan Prabowo, sementara Anies itu tetap iman politiknya berada di luar kekuasaan jadi oposisi. Bagi saya nggak tahu persis ya, karena per hari ini Nasdem sebenarnya masih belum memastikan akan berkoalisi ataupun tidak. Mereka katanya belum bicara tentang menteri, meski sekalipun publik tahulah ya, ending-endingnya juga insya Allah tebal, itu juga akan berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran kan Nasdem. Nah, kalau kita kembali ke laptop nih soal Pilkada Jakarta, kalau saya membaca kediban mata Bang Bestari Barus, rasa-rasanya jatuh cintanya ke Anies itu tak hilang-hilang, Mbak. Itu rumit ya. Jadi diksinya itu sejak awal menurut saya menegaskan memang Nasdem itu dari lubuk hati yang paling dalam memang terus ingin menjadikan Anies sebagai salah satu figur yang menurut saya prioritas untuk dimajukan. Bang Bestari tadi berulang-ulang, tak usahlah ngurus Anies. Anies ini selalu menemukan jalan cerita politiknya. Tak pernah ada yang sangka jadi gubernur, tak pernah ada yang sangka jadi calon wakil presiden, tak pernah ada yang nyangka suaranya 23%. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar, Bang, bahwa kalau mau jujur Nasdem ingin punya kandidat yang relatifly kompetitif di Jakarta, enggak ada nama lain selain Anies. Itu yang saya sebutkan. Kalau PKS rasa-rasanya kalau Anies maju dan Nasdem saya kira PKS pun juga akan terima, pasti terima. Jadi apapun judulnya, wajah Anies ini ya 85%-nya wajahnya PKS, Pak. Jadi kalau mau dibelah-belah sebenarnya PKS ini dalam banyak hal memang tak bisa dilepaskan dari PKS dan Anies. Nah, sepertinya PKS dan Nasdem itu kebingungan antara memilih bergabung dengan Pak Prabowo atau mendukung Anies kembali maju di pemilihan gubernur Jakarta. Oleh karena itu kalau membaca pernyataan Presiden PKS tadi, waktunya Mas Anies dukung kami dong, jangan kami terus dukung Anda. Oh iya, itu tentu dengan harapan ya bahwa kontestasi di 2024 ini pilkada tak ada nama-nama besar yang relatifly ya akan membuat PKS kesulitan untuk memenangkan pertarungan. Tapi ketika muncul nama Ahok, ada Ridwan Kamil, ada Risma, saya kira PKS harus berpikir ulang, Mbak, memajukan 3 nama kadernya yang menurut saya sekalipun kadernya itu soleh, bacaan Al-Qur'annya bagus, imannya mantap, tapi itu bukan jaminan untuk memenangkan di Jakarta. Sorry to say, bahkan akhlak mulia pun nggak cukup. Itu nggak cukup, Pak. Ini bukan soal mencari ustadz ngaji ya. Sorry to say, yang dimunculkan oleh kawan-kawan PKS itu nggak pernah muncul di survei. Tapi ya, demikian yang dipaparkan bahwa menjadi gubernur itu bukan mencari ustadz untuk ngaji, tidak hanya untuk soleh dalam agama, tetapi harus bisa memimpin kota atau wilayah yang sesuai bisa memakmurkan rakyatnya. Selama ini yang Anies bawa ketika maju Pilgub di Jakarta 2017 selalu menggaungkan atau membawa-bawa isu agama dan menyudutkan Ahok sampai di penjara. Ini bukti tanda bahwa politik identitas Anies kemarin memang jurjitu untuk berhasilnya menjadi gubernur. Tapi yang dibutuhkan untuk jadi gubernur bukan ahli dalam agama, tetapi ahli dalam memimpin kota, bukan kata-kata.
Tapi kalau Anies yang disorongkan per hari ini memang popularitas dan elektabilitasnya menjulang, Pak. Yang relatif mendekati Anies itu kan Ahok. Kemudian ada Ridwan Kamil, ada Risma dan nama-nama lain. Jadi ini yang saya kira bahwa kalau RK betul diusung oleh Partai Golkar gitu ya. Apalagi nanti Golkar misalnya dia bisa berkoalisi dengan Gerindra. Oh, itu tentu harus dilawan dengan nama besar juga. Siapa yang relatif kompetitif? Anies. Di luar Anies siapa? Ahok. Kalau bukan Ahok ya Risma. Ini variabel survei yang kita pakai. Kecuali memang bertandingnya itu hanya sebatas pelengkap penderita. Hore-hore ikut tanding kalah menang belakangan. Nggak bisa. Yang penting main dulu. Yang penting main dulu. Kalah 10-0, 5-0 belakangan saya nggak tahu. Tapi kalau berpikir ini kompetisinya agak sedikit kompetitif, dia berimbang, kuat tidak kuat, saya kira ada nama Anies di situ yang layak dimajukan. Karena apapun, sepertinya Golkar juga serius memajukan Ridwan Kamil ya. Karena kalau melihat resultante dan respon publik terhadap Ridwan Kamil di Jakarta, saya kira juga bagus. Ini yang saya kira memang ke depan menurut saya masih termasuk yang meyakini ya Bang Bestari, sekalipun saya melihat dari jauh, bahwa Nasdem ini mencoba untuk menghidupkan kembali kartu politik Anies setelah PKS menyatakan tak tertarik untuk mengusung Anies ya. Tapi menurut saya ketika Nasdem mengusulkan Anies dan Anies mau, tak ada cerita bagi PKS untuk pindah ke lain hati. Apapun yang terjadi, mungkin skenario terburuknya akan ada kader PKS yang akan disorongkan untuk menjadi pendampingnya Anies. Mungkin Sohibul Iman, mungkin Ustadz Sahil, ataupun Ketua DPW PKS. Apalagi kalau duet Anies Baswedan dan Bestari Barus ini. Oh mantap Pak. HMI dan PP Pak. HMI dan PP. Ya, kita tanya ke Bang Ucok dulu Bang. Jadi sebagai owner gimana ngelihat perdebatan ini? Sebagai pemegang sertifikat dan BPKB Anies Baswedan ini Bang. Saya ya sebagai Mendagri melihat Jakarta. Lupa juga kita Abang Mendagri. Jakarta itu dibutuhkan kepemimpinan yang punya kemampuan lebih dari kemampuan teknokratik. Jadi problem Jakarta itu selain problem-problem teknokratik yang banyak ahli-ahli orang-orang cerdas di Jakarta, yang kedua adalah problem-problem sosiologis. Lihat berapa banyak proyek-proyek mangkrak yang nggak bisa diselesaikan hanya karena persoalan-persoalan sosial tuh. Misal contoh MRT kita itu tidak bisa dieksekusi hanya persoalan pembebasan lahan. Dan di situ Anies masuk, dia bebaskan lahan itu. Pak Mahes namanya di Fatmawati, itu bisa dicek tuh ya di semua. Cuman tidak diviralkan saja sama tim Anies, itu sayangnya pada waktu itu tidak diviralkan sehingga banyak yang nggak tahu. Tapi Anies punya kemampuan itu meyakinkan Pak Mahes yang ngotot sampai ke pengadilan sehingga dia sendiri yang membongkar rumahnya tuh. Dan di situ diperlukan kemampuan sosiologi politik, psikologi masyarakat. Itu pemimpin di Jakarta perlu itu. Sehingga janji Pak Jokowi ya untuk membuat waduk 9 waduk itu kan sampai kelanjutannya tidak bisa dieksekusi, bukan karena kita nggak punya kemampuan teknokratik membuat waduk, tapi membebaskan lahannya sulit. Sulit. Dan itu beres waduk Wirajasa, waduk Brigif. Coba lihat waduk Brigif tuh. Nanti sama Bang Ruhut kita bisa lihat tuh. Waduk Lebak Bulus, waduk Pondok Rangon. Itu selesai dieksekusi dengan baik. Bahkan Sodetan Ciliwung itu yang kemudian diberitakan seolah-olah PJ gubernur yang baru yang melanjutkan. Dia nggak bisa dilanjutkan kalau tidak ada pembebasan lahannya. Dan itu proyek PUPR, bukan proyek Pemda DKI. Itu proyek PUPR, pembebasan lahannya DKI. Nah karena itu ke depan, ini sebagai sebuah contoh ya, saya sebagai menilai perlu kepemimpinan di DKI itu yang punya keterampilan berkomunikasi dan memahami psikologi sosial masyarakat kita. Itu yang pertama ya dari segi itu. Nah yang kedua, kalau Anies gitu, saya melihat Anies dari yang saya kenal, sependek yang saya kenal dia punya keinginan untuk main di dalam wilayah politik praktis, iya. Tapi jalannya itu selalu ketemu dengan pihak lain yang memang ada simbiosis mutualisme. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah dilihat dengan Nasdem, itu menurut saya hubungannya simbiosis mutualisme, saling menguatkan. Saling ada perlu di situ. Anies perlu Nasdem, Nasdem perlu Anies. Begitu juga dengan PKB ya, simbiosis mutualisme. Nah, coba bayangkan tadi disampaikan tadi itu, dia nggak punya partai, dia nggak punya uang untuk mengentertain partai-partai itu. Tapi partai-partai itu
Bahkan Nasdem itu kan tidak mendukung Anies, mendukung Ahok pada waktu itu, Pak. Justru Bang Surya sebagai pemimpin di Nasdem itu memberikan rekognisi pertama itu terhadap kinerja Anies, plus langsung memberi dukungan kepada Anies. Kalau PKS oke lah, termasuk PKB itu misalnya. Itu contoh-contoh yang menurut saya adalah Anies punya soft power yang itu bisa menjadi variabel juga untuk partai-partai itu. Jadi terjadi simbiosis mutualisme di antara mereka. Ada magnet tersendiri ya Bang ya? Iya, saling ketergantungan. Nah karena itu menurut saya ke depan, sampai sekarang pun saya misalnya besok saya ke Aceh bareng Anies nih kan, mau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Aceh, ke Sumatera Barat sudah. Besok kita sholat Jumat di sana menyampaikan terima kasih pada masyarakat Aceh karena salah satu provinsi yang bisa dimenangkan oleh pasangan Amin. Nah besok pasti saya tanya lagi, tapi kemarin saya tanya bahwa ya itu bahasanya masih begitu, kita rehat dulu, kita lihat dulu gitu, karena dia tahu dia nggak punya alat untuk maju. Kayak yang mendaftarkan itu kan partai-partai itu. Nah partai-partai, nah kita lihat. Nah kalau saya melihat teman-teman partai termasuk PKS kemarin, menurut saya itu komunikasi yang wajar gitu. Partai ingin mendorong kadernya, itu wajar sebagai sebuah harapan partai untuk memimpin DKI kan. Tapi waktu berjalan, saya setuju sama Adi Pray, waktu berjalan pada saatnya nanti adalah realitas politik pada waktu itu nanti yang akan menentukan. Dan biasanya Mas Anies dengan soft powernya bisa menjadi magnet dari pertemuan-pertemuan simbiosis itu di kala-kala yang kritikal dalam pengalaman yang kita lihat. Ini kan presiden ya, jurisprudensi kita lihat. Karena kemarin begitu, maka kita bisa lihat tuh, bahkan sampai Nyapres pun itu nggak punya bayangan. Nggak punya bayangan, Bang? Nggak punya bayangan. Kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut. Dan itu signifikan. Bowo sudah jadi presiden. Lebih paten mana kan Anies menang di Sumbar. Itu efektif. Gilnya dan jangan-jangan lebih paten. Resiko tinggi ya ketika kita bicarakan tempat terpisah. Tapi saya cukup punya resiko tinggi ya ketika pada hari ini setelah di Pilpres ini, ya ini beresiko juga, harus dihitung secara baik. Belum ada satu tokoh yang muncul pada hari ini ya yang pemilu sudah selesai, Pak Prabowo sudah jadi presiden, ditetapkan. Kemudian ada nggak yang sudah muncul? Belum ada, masih ada Anies saja itu yang akan menandingi yang akan datang. Baru Anies saja yang kelihatan tuh. Untuk 5 tahun lagi? Untuk 5 tahun lagi baru Anies nih yang kelihatan. Ganjar nggak mungkin? Tunggu dulu. Ya salah satunya lah, ya kan. Kemudian ini sangat beresiko ketika kita melihat hasil pemilu kemarin di seluruh Indonesia. Pak Anies itu menang di 2 lokasi aja itu, Aceh dan Sumbar. Ketika dia calonkan di Jakarta ini harus penuh perhitungan. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan hasilnya. Maksudnya dicegal gitu? Bukan seperti itu maksudnya. Saya kira nggak perlu saya jelaskan terlalu jelas ya. Nanti bagian dia menjelaskan ya. Jangan dia harus dihitung menang. Harus pasti menang. Tidak boleh ada hasil selain daripada menang. Nah ini perlu pendalaman dulu. Maka sudah betul tuh dikatakan Pak Anies, saya mau rehat aja dulu, berhitung-hitung dulu kita. Jangan sampai nanti di sini nggak dapat, 5 tahun lagi pun nggak ada lagi lawannya Pak Prabowo, kan kira-kira gitu. Kecuali di Sumatera Barat. Nah, kecuali dari Madura nanti lahir tokoh baru gitu kan. Nah, bayangkan kalau Anies jadi maju di pilihan gubernur Jakarta tetapi kalah. Nah, harapannya pupus, maju di 5 tahun lagi menjadi calon presiden juga semakin hilang. Jadi hitung-hitungan ini perlu dipertimbangkan untuk majunya Anies atau tidak, atau tetap fokus menjadi oposisi perubahan. Nah, ini kan perlu perhitungan yang matang supaya kontestasinya menarik. Ya kan? Kalau
dia melawan yang jauh sekali. Ini terpautnya. Abang Nasdem melihat kondisinya Anies paling paten sekarang atau ada juga tipis-tipis di bawahnya? Atau menurut abang Anies ini nggak tertandingi? Nasdem partai terbuka, siapapun boleh datang, kan begitu. Jadi jangan kemudian bahwa satu partai itu hanya untuk si A saja. Ya nggak bisa juga gitu kan. Penuh perhitungan ini. Kalaupun pada akhirnya diputuskan, ya kita calonkan si A. Oh ini langsung, yang tadi berbeda pendapat kalau di Nasdem itu langsung nyatu. Tapi turun kelas nggak bang? Nggak turun kelas nggak? Kalau kata bang Ucok tadi, Mendagri kita nggak turun bos. Makanya jangan terlalu dipikirkan Pak Anies ini. Dia akan menemukan jalannya. Nggak sanggup kita mikirin Pak Anies. Bagaimana caranya dia nggak punya partai, nggak punya apa jadi gubernur. Nggak punya partai, nggak punya apa, tiba-tiba dicapres. Riuh lagi itu. Berarti emang Mas Anies ini, Mas Anies ini selama ini kerja sendiri berarti ya? Bukan, ada orang yang memang talenta dan diberkahi. Kalau Pak Presiden dan Wakil Presiden ini mungkin agak berbeda. Agak lain. Jadi saya kira Pak Anies akan menemukan jalannya, jangan khawatir. Partai politik tentu melihat. Tadi bukan ini bang, bukan simbiosis komensalisme bang. Ini simbiosis mutualisme. Jadi kalau PDIP pun ambil Anies, itu pasti mutualisme, untung bersama juga bang. Nggak mau ya kan? Katanya Bang Ruhut, nggak mau. Cuman catatan di Nasdem itu satu saja, bahwa siapapun yang akan kita calonkan di pilkada ini ke depan, maka itu keberpihakannya jelas kepada pemerintah yang nanti akan menggantikan Pak Jokowi. Coba diterjemahkan dulu Pak Lurah. Coba. Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau menurut saya begini, bicara tentang Anies ya, satu-satunya cara merawat stamina politik Anies 5 tahun ke depan harus jadi pejabat publik. Sudah ada korespondensi historisnya, figur-figur publik kalau nggak jadi pejabat publik, aura kebintangannya hilang, Bang. Pasti, dan itu otomatis. Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri, dia memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Nah, sudah dijelaskan bahwa Anies kalau tidak jadi apa-apa akan semakin tenggelam. Bahkan bakal akan ada muncul tokoh-tokoh yang nantinya bisa menjadi tokoh potensial untuk maju di Pilpres di 2029. Jadi seharusnya Anies memang maju menjadi calon gubernur Jakarta supaya namanya tidak semakin tenggelam. Nah, mari simak video selanjutnya. Ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Oleh karena itu, betul memang kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta, nggak ada pilihan lain. Ya harus menang memang Bang. Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Karena kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif, diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka. Tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur, Pak. Ini barang bagus, Bang. Mau dilawan pakai apapun susah menggeser posisi Anies ini. Tapi itu pernyataan dari Pak Menhub tadi, bahwa satu hal yang penting bagi Nasdem sekarang, calonnya harus bersama, sinkron dengan pemerintahan yang sudah terpilih sekarang. Kalau itu nggak soal, Anies ini kan sangat pandai memposisikan diri. Kerdipan mata dan kerdipan hatinya itu memang selalu seirama seakan-akan. Satu sisi dia mencoba untuk menjaga suasana hati elit-elit partai yang mendukungnya, tapi pada saat yang bersamaan Anies juga pandai merawat basis konstituennya secara politik. Karena kepala-kepala daerah nanti nggak mungkin akan head to head secara langsung Pak dengan presiden, nggak mungkin.
Tapi yang jelas profiling isu politik dan diferensiasi politiknya yang coba akan ditunjukkan oleh Anies misalnya kalau terpilih di DKI Jakarta adalah sesuatu bagaimana basis konstituennya. Ada yang 23% ini tetap terjaga. Sekalipun Nasdem tiap hari misalnya menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, muji-muji Prabowo, memperjuangkan apa yang disampaikan Prabowo, tapi Anies akan berjuang dengan ranahnya yang berbeda. Jadi kalau mau jujur dalam konteks ini, Nasdem dengan Anies itu seakan-akan dia ingin memainkan dan naruh telur di dua keranjang yang beda-beda, Pak. Secara elit politik dan kepartaian bersama dengan Prabowo. Tapi di keranjang yang lain, Anies ini tentu akan mengorganisir kelompok-kelompok yang selama ini memang berada di luar kekuasaan. Dia tidak puas dengan kinerja politik pemerintah 5 tahun yang akan datang. Karena kalau mau jujur sebenarnya dalam banyak hal orang melihat Anies dan Nasdem ini berbeda. Yang mempertemukan basis Anies dan Nasdem itu karena kesamaan. Ini kebetulan Nasdem cocok dengan Anies dan Anies diberikan karpet merah untuk bisa maju pilpres, Pak. Ini yang saya kira memang yang disebut oleh Bang Bestari Barus ini mutual interesting, mutual understanding. Intinya sama-sama saling menguntungkan satu sama yang lain. Oleh karena itu ya itu saja menurut saya. Kalau Anies tadi gimana menurut Anda? Tentang PKS? Ya. Udahlah, PKS ini kan kalau mau jujur partainya memang kuat, Pak. Dia menang nih di Jakarta kan 2024 ini. Tapi kalau bicara tentang Pilgub, 3 nama itu yang disorongkan. Udah wassalam, Pak. Wassalam. Bahwa wassalam itu maksudnya kalah kompetitif dengan nama-nama yang lainnya. Nama-nama yang dimunculkan. Meskipun Anies nggak maju ya? Kalau Anies maju justru artinya apa? Kalau Anies maju sepertinya PKS juga tertarik dan akan merapat. Minimal PKS itu dapat wakil, bukan DPHP seperti Pilgub 2017 sebelumnya. Setelah misalnya Sandi keluar, kan wakilnya kan sebenarnya jatahnya PKS. Meski at the end of the day-nya itu tidak diberikan kepada PKS, diberikan kepada Gerindra. Tapi saya selalu melihat dan meneliti ya, PKS itu tak pernah sakit hati kepada Anies. Dan cinta PKS ke Anies itu kayaknya sampai kiamat itu nggak bakal berubah, Pak. Di mana Anies maju, rasa-rasanya sulit untuk PKS itu untuk berhadapan-hadapan dengan Anies. Oleh karena itu, kalau serius Nasdem mengusung Anies di Jakarta, saya yang 1000% yakin PKS juga akan mendukung Anies. Nah, kalau tadi ide liar Pak Presiden ini kan menangnya di Aceh dan Sumatera Barat. Tadi Bang Ucok, Menteri Dalam Negeri juga udah keliling. Kalau itu justru turun kelas, Pak. Jangan di Sumbar dan Aceh lah. Ini jarang beritanya. Kalau Jakarta, ini kan gubernur Indonesia, Pak. Jadi apa yang terjadi di Jakarta ini langsung viral. Apa yang terjadi di Jakarta langsung ramai. Karena Jakarta sekalipun tak lagi jadi ibu kota, ini tetap akan jadi epicentrum. Ini akan terus jadi lokomotif dan pusat peradaban. Jadi kalau profiling gubernur Jakarta ini bagus di 5 tahun yang akan datang, betul. Satu-satunya yang relatif bisa menyaingi aura head to head dengan Pak Prabowo Subianto ya adalah Anies. Cuman kan problemnya apakah penguasa Pak Prabowo Subianto, Gerindra happy kalau Anies maju lagi di Jakarta? Itu tentu yang menurut saya rumit untuk menjawabnya, Pak. Karena ini ibarat memelihara anak macan. Jangan sampai macan ini membesar dan dia akan menjadi sesuatu yang besar yang justru akan melahap lawan-lawan politiknya di masa yang akan datang. Tapi itu gimana tadi Pak Mendagri, pernyataan Bang Bestari bahwa satu syaratnya kemungkinan yaitu tidak berhadap-hadapan dengan pemerintahan yang nilainya 11 dari 100 ini kan Pak Prabowo. Justru kalau sebagai Mendagri saya melihat misalnya kalau kita lihat Pak Prabowo sudah resmi ya, sudah sah sebagai presiden terpilih misalnya, tinggal nunggu pelantikan. Justru pemerintah pusat sangat ke depan itu sangat membutuhkan sosok seperti Anies. Justru karena banyak sekali program-program Pemda pusat itu yang ada di DKI itu. Dan itu tadi saya katakan perlu keterampilan leadership dalam banyak hal, bukan sekedar teknokratik tapi juga kemampuan sosiologisnya, pemahamannya, keterampilan berkomunikasinya dengan baik gitu misalnya. Nah, termasuk satu problem unggulan Pak Prabowo. Apa itu? Makan siang gratis yang sudah dikerjakan di DKI sebenarnya. Kalau kita lihat 2019 waktu Pak Prabowo maju, dia mengatakan dia mengutip apa yang sudah dikerjakan di DKI. Nah, pada waktu itu bentuknya sarapan pagi, namanya menambah mutu gizi untuk siswa. Maka sudah settle itu. Justru sebenarnya pemerintah yang akan datang itu perlu dia semacam etalase yang sudah settle, kan kemudian itu bisa ditiru oleh provinsi-provinsi lain sebagai sebuah program yang menurut saya ini program oke. Ya, anak-anak sekolah kita dan memang udah di beberapa negara begitu,
dapat susu, dapat makan, bertambah kualitas gizi, pendidikan juga masuk dengan bagus. Nah itu perlu modelnya. Sebagai sebuah ide iya, tapi sebagai sebuah model baru Anies yang mengerjakan itu. Nah, jadi ketika Anies maju di pemilihan gubernur Jakarta memang menjadikan senjata Anies untuk melawan Prabowo. Apakah mampu Anies nanti di 2029 mampu melawan Prabowo? Dan apabila kalah bagaimana nasib Anies nanti? Namanya harus di-delete, dibatalkan dan seterusnya. Misalnya nanti berbicara saya nggak mau nama-nama ini. Dan partai-partai yang mau mengusung seperti Nasdem itu harus mendelete nama Anies. Bukan tidak mungkin, Nasdem pun jadi berpolitiknya hitam dan putih, bukan melulu ini bisa kerja bersama, tapi ada persamaan persepsi dan kepentingan ideologis itu yang seringkali dilihat. Makanya kalau mau jujur, dalam membangun koalisi, PDIP itu kan sangat selektif betul, Bang. Bahkan dalam banyak hal bagi mereka itu bukan soal kalah dan menang. Misalnya di Pilpres, bagi mereka ya kalah menang itu konsekuensi dari sebuah pertarungan. Tapi kan tidak bisa merangkul semua orang dalam tanda kutip yang dinilai tidak punya kesamaan visi, ideologi dan politik yang sama. Itulah PDIP. Untuk kepentingan politik PDIP mungkin itu bagus ya. Ini kan untuk menyolidkan basis konstituen mereka. Tapi di tengah politik kita yang serba terbuka dan cukup modern dan serba cair, Bang, saya khawatir justru PDIP nggak punya teman nantinya untuk membangun koalisi di beberapa pilkada-pilkada yang cukup strategis termasuk di Jakarta. Apalagi misalnya kursi di DKI Jakarta misalnya, PDIP itu nggak cukup untuk maju sendiri. Apapun judulnya wajib hukumnya PDIP itu berkoalisi dengan yang lain. Nah yang kedua, ini saya repot ya. Saya khawatir nanti urusan pilkada DKI Jakarta dan provinsi-provinsi strategis yang lain ini ada irisannya dengan kepentingan kekuasaan politik yang berkuasa. Itu yang saya khawatirkan. Nama-nama yang muncul ada nama Anies, ada Ridwan Kamil, ada Ahok dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tiba-tiba penguasa saat ini misalnya nanti berbicara saya nggak mau nama-nama ini, dan partai-partai yang mau mengusung seperti Nasdem itu harus mendelete nama Anies, bukan tidak mungkin Nasdem pun juga akan sami'na wa ta'na. Karena Anies apapun judulnya, dia potensial akan jadi dalam tanda kutip ya rival yang cukup serius terutama bagi Pak Prabowo. Dan saya termasuk yang meyakini dan hakul yakin nama-nama yang punya potensi maju di 2024 dalam tanda kutip kalau bisa dikarantina dulu. Jangan bisa maju. Itulah yang saya khawatirkan ketika Nasdem ada di dalam bersama koalisi Prabowo dan Gibran. Bukan tidak mungkin nama-nama yang dimention dan diplot oleh Nasdem itu nama-namanya harus di-delete, dibatalkan dan seterusnya. Jadi tidak sederhana yang kita bayangkan, Bang. Oleh karena itu bagi saya variabel-variabel elit lah yang akan menjadi faktor determinan dalam konteks bagaimana melihat potret pilkada di 2024 ini. Bahwa bicara tentang variabel survei saya kira memang angkanya nggak akan berubah. Anies wa akhwatuha, Anies, Ridwan Kamil, ada Ahok, pasti itu aja namanya. Nggak mungkin akan ada kejutan-kejutan yang membuat saya kira popularitasnya ini akan menandingi nama-nama besar ini. Ini Pak Erik setelah PSSI ini gimana? Mau Pak Erik sekalipun, Pak, namanya sampai Citratul Muntaha di PSSI, di Jakarta itu nggak bakal ngalahin Anies, nggak bakal ngalahin Ahok, nggak bakal ngalahin Ridwan Kamil. Popularitas dan elektabilitas. Kita berhasil menang, dapat medali emas SEA Games, masuk Olimpiade, insya Allah. Pak, ini Pak, Persija Jakarta itu pilihnya Anies bukan Pak Erick Thohir, gimana? Skripsi saya nulis tentang afiliasi politik Persija itu. Hampir 85% itu mendukung Anies Baswedan, Pak. Gimana ceritanya? Karena bagi insan politik dan insan bola itu dua hal yang berbeda. Bola-bola, politik ya politik. Tapi Pak Ganjar gara-gara bola? Udahlah, itu operasi-operasi yang lain, Pak. Kata Hasto itu banyak setrum-setrum yang lain. Bukan hanya soal bola-bola. Bola-bola itu yang tampak di permukaan aja, Bos. Nggak terlampau penting itu. Dan harus satu hal ya, pemilih bola itu dari dulu afiliasi politiknya beda-beda. Jadi soal nolak bola tapi untuk apa? Persija 80% ya? 80, itu mahasiswa saya yang nulis. Dan saya kebetulan pembimbing dan pengujinya. Pantes kemarin waktu di Gelora bukan tuh euforianya masih kelihatan tuh Persija. Berarti nggak ada gunanya dong Pak Erick Thohir pidato di ruang ganti.
Kalau memang laku Pak, mestinya jadi wakil presiden. Kan ada gangguan yang lain dalam tanda kutip secara politik. Kenapa nggak jadi tiket? Padahal membangun bolanya mantap betul Pak. Itulah yang saya sebutkan. Sukses di bola, jangan minta tepuk tangan di politik. Itu dua hal yang berbeda. Dua cabur yang berbeda. Dua cabang yang berbeda. Nah, yang ingin saya katakan adalah ini soal bola udahlah, jangan kaitkan dengan politik. Jadi makanya saya selalu membantah kalau kekalahan Ganjar itu dikaitkan dengan penolakan soal bola U20 udahlah, bagi saya itu nggak penting. Ya, Pak Menteri Agama, bukan faktor utama. Tapi Pak Ahok itu punya beban sejarah sendiri nggak sih untuk bisa comeback lagi dalam politik kontestasi gitu? Kalau dari segi Ahoknya, saya kira Ahok itu lekas move on. Ini yang perempuan-perempuan juga tadi kata Bang Ruhut, karena pendukung-pendukung yang dulu jadi loyalis. Tapi memang harus diakui Ahok itu captive marketnya masih solid Pak. Secara personally, secara pribadional Ahok sepertinya siap Pribadional untuk bertanding kembali di Jakarta. Tapi menurut Anda bisa compete nggak? Nggak ada Pak. Dalam politik itu nggak ada beban sejarah Pak. Yang ada itu dukungan partai. Adakah partai yang mengusung atau tidak? Nah PDIP per hari ini diantara begitu banyak nama Ahok masih paling tinggi. Cuman apa untung dan ruginya PDI mencalonkan kembali Ahok? Untungnya punya nama besar, punya ceruk pemilih, loyalitasnya di level pemilih masih kuat. Cuman ruginya memang Ahok ini pernah ada persoalan dengan kasus hukum, yang kedua pernah kalah dan dikalahkan oleh Anies Baswedan. Saya membayangkan kalau ingin menyatukan Anies dan Ahok itu adalah sebagai upaya rekonsiliasi, saya kira udah nggak relevan. Politik identitas sudah selesai. Tapi kalau memang nanti ada musuh bersama, common enemy dari kekuasaan misalnya, tiba-tiba Nasdem dan PDIP bertemu menyatukan Anies dan Ahok, nah itu cocok Pak. Kalau tak ada musuh bersama, musuh besar yang akan dilawan bersama, rasa-rasanya menyatukan kedua kubu ini mubazir Pak, terlampau kuat jadinya. Harus lawan monster. Waduh, ada isu Anies bergabung dengan Ahok. Nah, ini bisa terwujud ketika ada musuh bersama, yaitu kekuasaan, yaitu Pak Prabowo. Tetapi sementara ini gak bakal mungkin kalau Anies bergabung dengan Ahok. Yang pasti jelas Anies maju gubernur dan Ahok maju gubernur di Jakarta. Lalu siapa yang bakal akan terpilih? Harus lawan monster. Problemnya per hari ini monsternya nggak ada. Unfortunately, berani tidak Nasdem ketika berada di dalam kekuasaan itu berbeda. Ya, petunjuk di pilkadanya itu akan berbeda dengan kekuasaan, karena siapapun nanti yang akan menjadi penguasa akan melisting kira-kira siapa yang boleh maju dan tidak. Rasa-rasanya itu akan Dan Anies akan jadi target pertama yang harus dicoret. Target man. Ini potensial jadi macan soalnya. Bang, itu bener nggak? Coba Anda melihat nggak bahwa Mas Anies ini kemungkinan akan dilokalisir nih atau dihambat ini dari koalisi pusat? Kalau kata Bang Bestari tadi, boleh semua asal jangan bertentangan dengan pemerintah Pak Prabowo. Ya saya nggak melihat, saya sepanjang yang saya tahu nggak melihat ada sampai hari ini paling nggak ya upaya untuk